Halo semuanya, selamat datang di channel GT Crown. Pada video kali ini saya mau mengklarifikasi ya tentang video yang saya buat beberapa hari lalu ya. Itu gimana saya men-share di video saya tentang pengaduan-pengaduan rapper yang mendapatkan orderan fiktif gitu ya, orderan fiktif. Dan ternyata orderan itu memang disengaja rapper-rapper sakit hati dalam bentuk gimana ya, untuk melampiaskan amarahnya ataupun kekesalannya kepada aplikator. Karena bisa kita lihat di chat daripada si pembuat order ini jelas-jelas menghimbau ke PT Gojek gitu ya, bahwa mereka tidak senang dengan sistem yang dibuat Gojek saat ini, sehingga mereka melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi saya jadi saya mau ketawa aja sih. Malah saya share berita itu, malah saya banyak yang diserang ya. Saya banyak dimarahi para driver yang ada bilang demi konten lah, sampai segitunya gitu ya. Padahal jujur ya, jujur. Jadi niatan saya membuat video itu ya, itu kan di share di sebuah media sosial ya. Jadi maksud saya supaya lebih cepat nyampe beritanya ke aplikator, makanya saya share melalui channel saya. Karena kita tahu kan melalui channel YouTube sekarang ini lebih cepat beritanya nyampe gitu ya. Jadi itu maksud saya, bukan berarti saya membenci para pembuat opik ini, enggak. Jadi saya hanya menyampaikan isi dalam kontennya itu ya, dimana orang yang protes kepada aplikator itu yang mau saya sampaikan sebenarnya, bukan membongkar driver-driver nakal yang merasa sakit hati. Itu bukan itu maksud saya. Tapi kalau memang saya salah dalam menyebarkan berita itu ya, melalui video ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Karena niatan saya itu ya sebenarnya tulus. Kalau memang saat ini sistem yang dibuat Gojek itu bukan kurang berkenan di hati saudara, ya justru tujuan saya untuk menyampaikan itu seperti itu. Biarpun banyak yang apa juga ya yang terima dengan sistem sekarang ini karena alasan ya, kalau dia punya akun gacor ataupun dia punya level yang tinggi, kita bilanglah platinum, gold gitu ya, berarti si dia ini jelas lebih rajin daripada yang levelnya di bawah. Seperti itu kira-kira ya. Padahal kita tahu semua sekarang ini ya, bukan masalah ya, di level platinum pun ada juga yang gagu akunnya, di level basic juga ada juga yang gacor. Jadi ketimpangan yang seperti itu maksudnya bukan masalah level-level itu ya. Kalau yang mau saya share di video saya bukan masalah level itu. Saya hanya menghimbau ataupun menyampaikan berita yang ada, bahwa sistem level-levelan ini banyak driver yang tidak terima. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan ke aplikator. Bukan maksud saya membongkar apanya ya, mungkin saya salah, untuk itu saya minta maaf. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tetapi saya memberikan sedikit saran ya, saran dari saya kalau ataupun pendapat tentang sistem Gojek saat ini ya. Kalau saya pribadi ya, saya di posisi kurang setuju dengan level-level ini. Kenapa? Saya pun pernah berada di level itu ya, di level paling tinggi itu pernah gitu ya. Yang saya tidak setujunya seperti ini loh, biar kita saling paham gitu ya. Kalau kita di level platinum, kita lihatlah target yang begitu tinggi dengan jam operasional yang singkat, itu hanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Yang saya tidak terimanya itu bukan masalah levelnya gitu ya, masalah pendapatannya. Jadi kalau seseorang driver
Kita bilang platinum kalau di kota Medan ini kan 3.500 poin dengan garansi penghasilan itu 290.000. Nah, yang saya permasalahkan di level-level ini, kalau seorang driver tidak bisa mencapai 3.500 poin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, alangkah kasihannya. Kan itu yang saya protes gitu ya. Alangkah kasihannya si beliau hanya gara-gara tidak mencapai target, maka hanguslah jaminan penghasilan dia apabila tidak mencapai target. Itu aja sebenarnya maksud saya. Kalaupun para driver itu dikasih label, ya maksudnya label garansi pendapatannya seperti itu maksud saya. Umpamanya nih, seandainya seorang driver yang kita bilang lah ya kayak sistem dulu aja sebenarnya, sistem dulu. Jadi garansi pendapatannya itu yang dilepelin gitu ya. Seandainya seorang driver bisa mencapai hari ini bisa mencapai 3.500 poin, maka dia berhak mendapatkan label platinum dengan jaminan pendapatan 290.000. Nah, itu maksud saya. Atau apabila seorang driver itu hanya mampu mencapai poin umpamanya 3.000 lah, kita bilang 3.000, nah, maka dia berhak mendapatkan garansi pendapatan yang 240 yang di goal. Seperti itu maksud saya, supaya driver-driver ini tidak terbebani dengan target itu gitu loh. Supaya si driver ini setiap harinya itu ada balas jasanya, ada penghasilannya. Gitu maksud saya yang mau saya, kalau saya protes di sistem ini ya. Karena sistem kalau sekarang ini, kalau drivernya yang dilepeli, Anda itu seperti kerja rodi teman. Hanya gara-gara kurang umpamanya 200 poin, maka hanguslah semua kerja keras Anda satu hari itu. Tidak bisa mendapatkan yang di bawahnya gitu ya. Karena otomatis kan kalau Anda seorang platinum tidak mencapai 3.500 poin, atau kita bilanglah Anda bisa 3.300, Anda nggak dapat apa-apa. Justru kalau kurang sedikit poinnya, maka Anda pasti berpikiran negatif. Anda pasti akan melakukan, kalau nggak pelor, sekarang ini tengok pixel di mana-mana. Perlu saya bongkar kelakuan driver yang kurang tupo sangat banyak teman. Jadi saya itu bukan tidak mendukung para driver gitu ya. Melalui media saya ini maksud saya itu hanya kalau ada berita-berita ojol istilahnya yang perlu disampaikan ke aplikator, saya lah perpanjangan tangan daripada Anda untuk menyebarkan keluhan itu supaya lebih cepat nyampe beritanya seperti itu. Bukan saya mau membongkar borok-borok driver, tidak kawan. Jadi sekali lagi, kalau masalah konten saya yang kemarin ya, yang pertama sekali saya meminta maaf kepada teman semua. Dan yang kedua, video itu ataupun berita itu bukan serta-merta saya jadikan untuk konten. Ingat itu teman, ingat teman ya. Bukan hanya sekedar untuk membuat konten ya. Tapi itu tadi biar kawan tahu semua. Semoga channel ini bisa menjadi perpanjangan tangan teman-teman semua, ataupun menyampaikan aspirasi teman-teman semua supaya cepat didengar sama aplikator. Maka boleh buat di kolom komentar kira-kira apa yang akan saya bahas di video saya. Gitu aja lah lebih baik sepertinya ya. Jadi
tolong teman-teman yang kira-kira ada komplain ataupun protes ataupun tidak senang dengan kebijakan aplikator, baik itu Gojek, Grab, Shopee, silahkan buat aja di kolom komentar. Tolong bahas tentang ini, maka saya akan membuatkan kontennya untuk teman-teman semua. Saya bukan hanya mencari berita-berita busuk ya. Kalau bisa saya ini menyalurkan aspirasi daripada teman-teman kepada para pihak aplikator, supaya para aplikator itu tanggap dan tahu permasalahan para mitranya ataupun para drivernya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga dengan klarifikasi saya di video saya ini clear ya. Jadi saya bukan mau membongkar aib atau buruk teman-teman semua ya. Oke? Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya.